Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridianti Ishak dengan NIM 153419025. Di sini saya akan menjelaskan zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh manusia, yaitu yang pertama air. Air mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Selain itu, air juga sangat penting bagi tubuh manusia. Kandungan air pada tubuh manusia jumlahnya jauh lebih besar bila dibandingkan dengan kandungan zat-zat yang lain. Kandungan air pada tubuh bayi bisa mencapai 75% sampai 80%, yang kemudian seiring dengan pertumbuhan tubuhnya, kandungan air pada manusia dewasa berkurang hingga 60% sampai 65% untuk pria dan 50% sampai 60% untuk wanita. Air berfungsi untuk melarutkan zat-zat makanan, untuk mengangkut zat-zat makanan dari jaringan yang satu ke jaringan yang lain, serta untuk mengangkut sisa metabolisme dari jaringan ke sistem ekskresi. Yang kedua, protein. Protein adalah senyawa organik kompleks yang tersusun atas unsur-unsur CHON, dan beberapa jenis protein mengandung unsur S dan P. Komponen dasar dari protein adalah senyawa organik sederhana yang disebut asam amino. Protein yang kita butuhkan dapat berasal dari hewan, dan tumbuh-tumbuhan yang berasal dari hewan disebut protein hewani, sedangkan yang berasal dari tumbuhan disebut protein nabati. Protein diperlukan tubuh karena protein tersebut mempunyai beberapa fungsi, yaitu membangun sel-sel yang telah rusak. Yang kedua, membentuk zat-zat pengatur seperti enzim dan hormon. Yang ketiga, membentuk antibodi. Yang keempat, bahan pembentuk senyawa asam amino lainnya. Yang kelima, sebagai sumber energi, 1 gram protein menghasilkan 4,1 kalori. Yang ketiga, lemak. Lemak adalah senyawa organik yang tersusun atas unsur-unsur C, H, dan O. Komponennya adalah asam lemak dan gliserol. Fungsi lemak adalah 1. Penghasil kalori. 1 gram lemak menghasilkan 9,4 kalori. Yang kedua, pelarut vitamin A, D, E, dan K. Yang ketiga, pelindung alat-alat tubuh dan sebagai pelindung tubuh dari suhu rendah. Bahan makanan yang banyak mengandung lemak adalah makanan yang berasal dari hewan, misalnya daging, keju, mentega, susu, telur, ikan, dan lain sebagainya. Sedangkan makanan dari tumbuhan yang banyak mengandung lemak antara lain kelapa, kacang-kacangan, kemiri, dan lain sebagainya. Yang keempat, karbohidrat. Unsur penyusun karbohidrat adalah C, H, dan O. Karbohidrat dapat disimpan di dalam tubuh sebagai glikogen. Karbohidrat dan lemak merupakan sumber energi utama bagi tubuh kita. Karbohidrat hanya berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalnya beras, jagung, gandum, gula, kentang, umbi-umbian, buah-buahan, dan lain sebagainya. Di dalam tubuh, karbohidrat berfungsi sebagai yang pertama, sumber kalori. Setiap 1 gram karbohidrat menghasilkan 4,1 kalori. Yang kedua, bahan penyusun senyawa organik lainnya, misalnya protein dan lemak. Yang ketiga, menjaga keseimbangan asam dan basa. Yang kelima, vitamin. Vitamin adalah zat-zat organik kompleks yang dibutuhkan dalam jumlah sangat kecil dan pada umumnya tidak dapat dibentuk oleh tubuh, namun dapat diperoleh dari makanan. Vitamin termasuk kelompok zat pengatur pertumbuhan dan pemeliharaan kehidupan. Sejumlah vitamin yang dibutuhkan manusia diantaranya A, D, E, K, C, dan B. Tiap vitamin mempunyai tugas spesifik dalam tubuh. Karena vitamin adalah zat organik, maka vitamin dapat rusak karena penyimpanan dan pengolahan yang tidak tepat. Vitamin berperan dalam beberapa tiap reaksi metabolisme energi, pertumbuhan, dan pemeliharaan tubuh, pada umumnya sebagai koenzim atau sebagai bagian dari enzim. Sebagian besar koenzim dapat bentuk apoenzim, yaitu vitamin yang terikat dengan protein. Peran makanan dalam tubuh antara lain bergantung pada jumlah vitamin yang terkandung dalam makanan tersebut. Pada tahap pemrosesan,
dan pemasakan, banyak vitamin yang hilang bila menggunakan suhu tinggi, permukaan makanan bersentuhan dengan udara, dan menggunakan bahan alkali atau basa. Sementara kehilangan vitamin dalam pemasakan dapat dicegah dengan cara yang pertama, menggunakan suhu tidak terlalu tinggi, yang kedua, waktu memasak tidak terlalu lama, yang ketiga, menggunakan air pemasak sedikit mungkin, yang keempat, menggunakan pemotongan yang tajam dan potongan tidak terlalu halus, yang kelima, panci memasak ditutup, yang keenam, tidak menggunakan bahan alkali dalam pemasakan, yang ketujuh, sisa air perebus digunakan untuk masakan lain. Sekian, itulah video dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.